Amerika pasti tahu Trump bahwa ada asas di dalam international law, yaitu par in parem non habet imperium. Jadi negara yang satu itu tidak bisa menghukum satu negara yang lain, apalagi memiliki satu kedaulatan. Itu pasti Trump mengetahui. Tapi kan tadi menyambung Ibu Susi menyampaikan, artinya tidak ada Trump tuh nggak ada cerita, no Trump no story lah. Seperti kita di tahun 2025 disibukkan dengan perang dagang, yaitu Trump dengan powerful mengenakan banyak tarif kepada banyak negara. China, Indonesia pun juga kena dampak, sehingga we have to renegotiate tarif-tarif yang sudah ada. Nah, artinya mereka itu kan tadi kenapa mereka cukup berani, mereka menggunakan konsep-konsep yurisdiksi ekstratorial untuk melihat bahwa negaranya itu sedang dalam ancaman, yaitu adanya pimpinan kartel narkoba yang mencoba masuk ke Amerika. Saya di tahun 2025 saya sempat ke Meksiko. Itu kan ada border LA dengan Tijuana. Memang kalau kita lihat di Meksiko itu kan salah satu yang juga dalam tanda kutip negara-negara yang diduga lah, katakanlah memiliki jejaring. Kolombia, Kuba, Chile dan sebagainya. Nah, memang dibangunlah border atau tembok yang cukup besar, ya, artinya mencegah peredaran narkoba masuk, dan migrasinya cukup ketat ketika balik ke Amerikanya. Nah, ini yang kelihatannya Trump ingin lakukan. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Trump, tindakan agresi militer yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Susi, dengan melanggar prinsip non-intervention, melanggar prinsip par in parem, yang kita punya harus menghargai kedaulatan negara lain. Nah, itu yang tentu nggak akan bisa dilanggar begitu aja. Apalagi kita ada United Nations, ada piagam PBB, ada charter yang tapi jadi dipertanyakan ini. Betul. Kalau gitu Pak Aryawan gitu, di mana PBB saat ini? Yeah, that's a good point. Jadi artinya dari Sekjen PBB kan juga mengecam. Artinya banyak kecaman-kecaman dari banyak negara, khususnya organisasi internasional termasuk UN, atas serangan yang dilakukan. Tetapi ini kan nggak boleh terlihat tanpa punya gigi gitu. Artinya ini Trump ini memang dia dengan style entrepreneurnya, dengan style-nya dia akan terus melakukan itu. Karena negara yang memiliki satu power, punya kekuatan militer yang cukup tinggi, dia akan menggunakan kekuatan untuk menekan negara yang lainnya. Jadi konstelasi pengorganisasian ini atau kelompok-kelompok negara ini menurut saya udah sedikit berubah. Nah, apalagi diketahui bahwa Venezuela punya cadangan minyak salah satu yang terbesar. Ekspor kita ke Venezuela sih 0,02%, artinya tidak terlalu signifikan. Tetapi apa yang dilakukan Amerika, misalnya per hari ini nih, 2 hari ini, melarang tank-tank atau memblokade dengan tank-tank untuk masuk jalur perdagangan ke Venezuela. Artinya ini cukup mengganggu gitu loh, jalur international trade yang masuk ke Venezuela. Dan ini akan mengganggu juga supply chain yang mendistribusi minyak mentah dari Venezuela ke negara-negara termasuk ke China. China pasti akan dampaknya ke Indonesia juga. Nah, makanya kita questioning nih, seberapa besar negara-negara kawasan di Amerika Latin, lalu di ASEAN, di Asia, untuk bisa memprevent ini untuk kedepannya, untuk mencegah adanya intervensi ataupun adanya agresi-agresi yang dilakukan kepada negara-negara lain. Ini yang sangat berbahaya kan di situ. Nah, gitu. Yang Indonesia bisa lakukan, Pak Aryawan, bisa nggak kita ini menjadikan sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi ke energi terbarukan atau memperkuat stok penyangga minyak nasional kita? Iya, memang yang dilakukan oleh Indonesia menurut saya yang pertama tadi saya sepakat dengan Mbak Fani, artinya memperkuat ketahanan energi, itu number one. Artinya dengan ada kejadian ini, karena ini loophole-nya cukup besar. Yang kedua adalah diversifikasi sumber devisa kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus bangun kredibilitas institusi ekonom agar tekanan eksternal ini tidak mudah masuk ke Indonesia. Artinya kita dengan banyak kejadian ini, konstelasi geopolitik tadi seperti Bu Susi sudah menguraikan, ini kita harus hati-hati lah. Ya, kita tetap positive thinking, I fully agree with that. Tetapi kita harus tetap hati-hati dan terus membangun ketahanan energi kita, sehingga kita tidak hanya bergantung kepada satu negara. Kita lihatlah dengan adanya Rusia Ukraina, dengan kemarin Israel Palestina, ada Selat Hormuz saja sudah keganggu jalur perdagangan. Lalu juga sekarang dengan adanya invasi dari Amerika Serikat kepada Venezuela. Ini pasti akan secara tidak langsung akan mengganggu perekonomian dunia khususnya, secara tidak langsung. Gitu. Jadi momentum juga untuk Indonesia supaya tidak banyak bergantung sama negara-negara yang terlibat dalam pusaran konflik ini. Gitu ya, Pak Aryawan. Baik, saya juga ingin tanya dari kacamata Bu Susi terkait dengan presiden dunia dalam lagi-lagi skala global saat ini terkait dengan invasi militer yang bukan kali pertama dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi setelah jeda lagi ya Bu Susi, Pak Aryawan, kita jeda sejenak, pemirsa Indonesia kita akan segera kembali sesaat lagi.